Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuman Bayhaqi. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan Islam di era informasi. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu paradigma pendidikan. Pergeseran drastis paradigma pendidikan sering terjadi dengan terjadinya aliran informasi dan pengetahuan yang begitu cepat, dengan efisiensi penggunaan jasa teknologi informasi internet yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemampuan, dan waktu. Penggeseran paradigma tersebut juga didukung dengan adanya kemauan dan upaya untuk melakukan reformasi total di berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat madani Indonesia, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pendidikan tersebut juga diakui sebagai akibat konsekuensi logis dan perubahan masyarakat, yaitu berupa keinginan untuk mengubah kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, menghargai hak asasi manusia, taat kepada hukum, menghargai perbedaan, dan terbuka menuju masyarakat madani Indonesia. Dalam pelaksanaan pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Karena keterkaitan ini memiliki arti bahwa peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, saya akan membahas paradigma baru pendidikan Islam. Paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan iptek sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap iptek, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi pada yang pertama, yaitu paradigma baru pendidikan Islam harus didasarkan pada filsafat teosentris dan antroposentris sekaligus. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah pendidikan yang menghilangkan atau tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spiritual, moral, dan material bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam mampu membangun komposisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratis, kompetitif, inovatif, berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat. Maksudnya di sini yaitu kondisi masa kini maupun kondisi pada masa yang akan datang, karena perubahan kondisi lingkungan merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara cepat dan tepat. Yang kelima yaitu pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat madani. Yang dimaksud di sini yaitu sistem pendidikan Islam yang harus dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratisasi, memiliki kemampuan partisipasi sosial, mentaati dan menghargai supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan, memiliki kemampuan kompetitif dan kemampuan inovatif. Selanjutnya yang keenam, yaitu penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan pendidikan yang bersifat sentralistik.
Maksudnya dalam manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan. Harus sesuai dengan tuntutan pendidikan demokratis dan desentralistik. Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi di dalam dunia kerja, mengembangkan sikap dan kemampuan inovatif serta meningkatkan kualitas manusia. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu pendidikan Islam lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu pendidikan Islam harus lebih diorganisir dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan Islam harus diarahkan pada dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi dialektika. Dimensi dialektika yaitu pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Dan yang kedua yaitu dimensi ketunduan atau vertikal, yaitu pendidikan selain sarana untuk memantapkan, memelihara sumber daya alam dan lingkungannya, juga memahami hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian di atas, kita dapat mencermati fenomena perubahan paradigma baru. Maka pendidikan dan pengajaran dalam Islam bukanlah sekedar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya, yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif, dan mereka akan menerima begitu saja. Akan tetapi di sini pendidikan Islam harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta didik untuk lebih bersifat direktif, mendorong agar selalu berupaya maju, kreatif, dan berjiwa membangun. Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan keluhuran moral dan kepribadian, sehingga pada pendidikan Islam akan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma sekarang ini. Sehingga pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang belajar terus, mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, serta berdaya guna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.